warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Dan saya Amartiani Nolki. Kami mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi fisika tentang kuat medan listrik. Yuk, simak penjelasannya. Untuk pembahasan tentang kuat medan listrik ini diawali dengan medan listrik pada muatan kontinu. Pada slide PPT terdapat gambar medan listrik sejauh R dari sumber muatan listrik Q dengan volume V. Untuk muatan yang memiliki volume dikenal rapat muatan atau rho yang didefinisikan sebagai rho sama dengan Q per V, disebut persamaan 1, rho sama dengan dQ per dV, itu persamaan 2, kemudian E sama dengan K integral rho per R kuadrat dVR, itu persamaan 3, kemudian Q sama dengan integral V rho dikali dV, itu persamaan 4. Kuat medan listrik garis bermuatan, yang pertama itu ada medan listrik sepanjang garis, yang kedua medan listrik tegak lurus pusat garis. Kemudian medan listrik sepanjang garis itu bisa dilihat pada slide PPT. Terdapat gambar medan listrik sejauh B dari sumber muatan berbentuk garis sepanjang L. Untuk rumusnya itu E sama dengan K integral dQ per R kuadrat dikali rho. Sesuai dengan persamaan sebelumnya, jarak elemen dQ ke titik P adalah X min B, dan dQ sebagaimana persamaan 3 adalah P rho dx. Sehingga didapat E sama dengan K integral rho dx per B min X kuadrat dikali R. Persamaan ini harus diintegrasi dengan teknik substitusi variabel. Untuk penurunannya sendiri itu bisa dilihat pada slide PPT-nya. Kemudian medan listrik tegak lurus pusat garis. Di sini bisa dilihat terdapat gambar medan listrik sejauh B tegak lurus garis. Dari persamaan E sama dengan K integral rho dx per B min X kuadrat R, jarak dari elemen muatan dQ dengan panjang dx pada titik P adalah R sama dengan akar B kuadrat plus X kuadrat, atau dQ sama dengan rho dx, sehingga E K rho di integral dari L per 2 sampai minus L per 2 dx per B kuadrat plus X kuadrat dikali R. Selanjutnya bisa dilihat terdapat gambar, tampak bahwa komponen X dari E, yaitu E sin theta, saling menghilangkan satu sama lain sehingga tidak perlu kita hitung dan kita perhatikan komponen Y saja. Rumusnya bisa dilihat, dan untuk penurunan rumusnya itu sendiri sudah dijabarkan dan bisa dilihat pada slide PPT. Kemudian dapat kita ganti dengan X sama dengan tan theta. Jika kita turunkan maka dx sama dengan sek kuadrat d theta, theta d theta, sehingga didapat EY sama dengan KP integral antara L per 2 sampai min L per 2 cos theta per B kuadrat sek kuadrat theta d theta. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat pada PPT di layar, sehingga hasil akhirnya adalah EY sama dengan 2KP per B dikali 2 per L per 2 per akar B kuadrat plus L per 2 kuadrat. Selanjutnya yang ketiga pada cincin bermuatan. Kita lihat gambar pada layar, itu cincin bermuatan. Nah, jika elemen muatan dQ pada titik P, maka R sama dengan akar dari B kuadrat plus X kuadrat dan cos theta sama dengan X per R. Maka X sama dengan K integral X per R dikali dQ per B kuadrat plus X kuadrat, sehingga Kx per B kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2 integral dari dx. Sehingga kuat medan magnet pada titik P sejauh X dari pusat cincin bermuatan adalah Kxq per B kuadrat plus X kuadrat pangkat 3 per 2.
Selanjutnya yang keempat yaitu pada medan pada pelat cakram. Dapat kita lihat contohnya pada gambar di layar. Cincin-cincin ini jari-jarinya membesar mulai dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan B, sehingga akhirnya membentuk sebuah cakram. Untuk itu kita tuliskan persamaan 10 dengan cincin berjari-jari R bermuatan DQ sebagai berikut. DEX sama dengan KX DQ per B kuadrat plus X kuadrat pangkat 3/2, dengan Q adalah rapat muat dikali luas cincin atau Rho dikali 2 VR dikali DR. Maka medan akibat cincin ini dapat kita integralkan dari R sama dengan 0 hingga R sama dengan B, dan didapatlah EX sama dengan KX integral antara B sampai 0 Rho dikali 2 VR DR per B kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan dengan 3/2 atau KX Rho 2V integral antara B dengan 0 R per DR per B kuadrat plus X kuadrat dipangkatkan dengan 3/2. Selanjutnya kita lakukan teknik substitusi variabel, di mana U sama dengan R kuadrat plus X kuadrat dan DU sama dengan DR per DR. Kemudian kita masukkan persamaannya, kita substitusikan U dan DU, maka didapatlah dengan persamaan E sama dengan 2KX Rho V buka kurung 1 dikurang 1 per akar dari B kuadrat plus X kuadrat. Yang selanjutnya itu pada medan pada pelat tak hingga. Untuk pelat tak hingga kita bisa menggunakan persamaan yang tadi dengan menganggap B sama dengan tak hingga, sehingga persamaannya menjadi 2K Rho V buka kurung 1 dikurang X per akar dari B kuadrat plus X kuadrat atau 2K Rho dikali V. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.